Shalom, pagi hari merupakan saat yang indah waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya mengubah cara berpikir kita, tapi pada saat-saat tertentu firman itu berbicara kepada kita dan timbul iman. Ya, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu rema. Jadi pada saat-saat tertentu, tiba-tiba di bagian tertentu dari firman, entah itu perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi ada satu kalimat, satu mungkin potongan kata yang tiba-tiba itu menjadi hidup dan itu merupakan pesan secara pribadi dari Tuhan kepada kita dan itu menimbulkan iman. Ya. Nah sekarang kita baca ini 4 ayat berikut ini ya. Sangat baik kalau kita lagi merenungkan firman. Kadang-kadang itu diperlukan membaca dalam satu perikop atau beberapa ayat yang berurutan sehingga kita bisa melihat hubungannya antara satu dengan yang lain. Walaupun nanti bisa saja tiba-tiba ada ayat atau kalimat tertentu yang itu secara pribadi berbicara kepada kita. Kita lihat Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita lihat di sini, ya, di ayat 14 ini satu perintah yang disampaikan ya oleh penulis kitab Ibrani ini yang diduga kuat adalah Paulus ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi ternyata untuk hidup damai dengan semua orang itu perlu satu keputusan, satu tindakan, satu usaha dari kita. Karena tidak semua orang itu mungkin bisa sepakat dengan kita. Kadang-kadang kita dalam tanda kutip perlu mengkompromikan barangkali ya satu prinsip atau pendapat yang masih oke ya, karena kita ingin supaya ada kesatuan atau tidak terjadi konflik ya. Kadang-kadang bisa seperti itu. Tergantung sejauh mana yang kita kompromikan hal itu. Tapi poinnya adalah berusaha hidup damai dengan semua orang, lalu kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dulu saya kira ya ayat ini adalah kita ini walaupun sudah terima Tuhan Yesus, tapi kita perlu kejar kekudusan begitu rupa, karena kalau tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Lah kalau nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa bertemu dengan Tuhan dong ya. Jadi apa artinya saya terima Yesus ya? Itu menjadi question mark ya. Tapi ternyata ya saya belajar juga kalau kita mengejar kekudusan ya, sejauh mana standarnya itu yang bisa diterima oleh Tuhan. Kan itu tidak jelas ya standarnya seperti apa. Tapi belakangan saya belajar rupanya ayat ini bicara kalau kita mengejar kekudusan ya, itu menyebabkan Tuhan itu terlihat oleh semua orang ada dalam hidup kita ya. Jadi ini kita itu layak karena sudah terima Tuhan Yesus ya, lahir baru ya, kita hidup mengikuti tuntunannya. Tetapi orang lain mengenal Tuhan tuh lewat hidup kita kalau kita itu memang menjaga hidup kita ya, menjaga perkataan kita ya, menjaga ya banyak hal ya, tentunya ini juga karena kekuatan dari Tuhan ya. Lalu berikutnya dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kita ini perlu
secara aktif, secara sengaja ya, kita jaga supaya jangan jauh dari kasih karunia Tuhan ya. Artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau di kitab Ibrani dikatakan ada tahta kasih karunia ya. Kita dengan penuh keberanian masuk dalam ruang tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan ya, menerima rahmat ya, menerima kemurahan dan menemukan kasih karunia yang supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya ya. Jadi artinya kita bangun hubungan dengan Tuhan ya, kita dekat dengan Tuhan senantiasa supaya jangan timbul akar yang pahit ya. Karena hidup kita ini kan berinteraksi dengan banyak orang dan kadang-kadang perkataan orang, tindakan orang atau tindakan kita yaitu menyebabkan orang lain bisa bisa tersandung, bisa jadi pahit, bisa tersinggung begitu ya. Nah, kita juga begitu, ngalami hal yang sama, berinteraksi dengan orang lain, kadang-kadang kata-kata teman kita atau pendeta kita yang mungkin maksudnya bercanda, kita bisa tersinggung ya. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu? Ya, datang kepada Tuhan, bergaul dengan Dia, sehingga kita selalu menerima, menikmati kasih karunia-Nya itu melingkupi kita, sehingga nggak muncul akar yang pahit. Kalau akar yang pahit yang dibiarkan, dia bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, orang yang punya akar pahit akan mengambil keputusan yang cenderung salah. Ya, dia akan dipengaruhi oleh emosinya, karena dia kecewa, dia marah, dia sakit hati, sehingga dia bisa mungkin teledor dengan kata-kata seperti kayak Musa ya. Atau bisa juga banyak keputusan yang lain diambil, saya mau inilah karena saya nggak suka sama orang itu. Nah, jadi sudah menyimpang dari objektivitas, tapi sudah dipengaruhi ya oleh sesuatu dalam dirinya ya, ada akar pahit. Nah, kemudian ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi ketika kita itu jauh dari kasih karunia Tuhan, bisa tumbuh akar yang pahit, dan kemudian bisa terjadi seperti Esau ya, mempunyai nafsu yang rendah, lalu memandang rendah hak kesulungan, sehingga itu dianggap remeh, diabaikan begitu saja. Ya, bentuknya tentu bisa macam-macam, tapi ini contohnya bagaimana Esau itu memandang rendah hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya. Lalu ayat 17 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau ini hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Dia nangis minta berkat sama bapaknya ya, sama Ishak, tapi sudah nggak dapat ya, karena sudah diberikan kepada adiknya, kepada Yakub. Walaupun Ishak juga bilang, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melepaskan kuk itu daripadamu ya. Karena kan Ishak bilang bahwa engkau akan hidup dengan penuh kekerasan ya, penuh dengan pedang ya, artinya hidupnya jauh lah dari dibanding Yakub yang menerima berkat kesulungan. Ada favor ya, ada perlindungan Tuhan. Tapi toh Ishak bilang begini, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu daripadamu. Nah, jadi artinya ini yang dipakai oleh orang-orang dunia yang mungkin tidak kenal Tuhan. Mereka mungkin ya katakanlah mungkin punya akar pahit dan sebagainya, tapi mereka berusaha sungguh-sungguh sehingga mereka bisa berhasil ya. Dan kelihatannya memang sukses ya, berhasil dalam pandangan manusia tentunya. Nah, kadang-kadang di sini kita anak-anak Tuhan yang mungkin menikmati favor ya, menikmati banyak hal, janji Tuhan, perlindungan Tuhan. Kadang-kadang kita jadi kurang tough gitu ya. Kita cenderung jadi begitu mengandalkan Tuhan tapi kurang fighting spiritnya ya. Orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan itu mereka bertarung mati-matian karena itu adalah masa depan mereka, nyawa mereka ya. Kalau mereka nggak fight, mereka akan habis. Tapi anak-anak Tuhan ya, kita percaya bahwa kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Jadi ada satu sisi lain, kadang-kadang itu membuat kita menjadi orang yang nerimo saja ya. Padahal kerajaan surga itu juga kita perlu semangat ya untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi kita.
Kita lihat contoh lain ya soal akar pahit ya. Ini menarik sekali ya. Di Kolose 3 ayat 19 dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini. Hai para suami, kasihilah istrimu dan jangan menjadi pahit karena tindakan atau sikap mereka ya. Em, Kalau di bahasa Indonesia kan nggak dibilang seperti itu ya. Cuma dibilang, hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Tapi salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, jangan kamu menjadi pahit karena sikap atau tindakan mereka. Jadi dalam hidup kita ini kadang-kadang kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan bos kita di kantor, kita bisa tersinggung, bisa pahit atau dengan teman kita. Tapi ternyata dengan pasangan kita, dengan istri kita juga bisa terjadi. Mungkin karena istri kita tidak melakukan Kolose 3 ayat 18 yang mengatakan, hai para istri, ya, hormatilah suamimu, ya, hargai mereka, respect mereka, apapun kondisi mereka. Dan dalam terjemahan lain dikatakan, sadarilah bahwa engkau itu di bawah otoritas suamimu. Ya. Nah kadang-kadang kalau yang istrinya nampaknya lebih berhasil, ya, ini mungkin lebih sulit ya memahami hal ini. Ya. Karena apalagi zaman emansipasi kan, istilahnya semua kan pria wanita sama. Ya. Tentu kesempatannya itu sama ya, di Alkitab juga dibilang dalam Tuhan tuh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan ya. Paulus bilang hal itu, tapi juga jangan lupa bahwa Paulus juga mengatakan bahwa yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki ya. Laki-laki atau suami itu menjadi kepala dari istri ya. Walaupun istri itu menjadi leher ya, dia yang bilang itu yang menentukan arah kepala itu kemana. Tapi sebenarnya kalau para istri menyadari ya bahwa suaminya itu punya otoritas, hidupnya sebenarnya lebih nyaman ya, lebih tenang. Dia nggak perlu tough ya. Ada masalah datang, diskusi, berdoa, dan menyadari bahwa ada power, ada otoritas yang Tuhan berikan bagi suaminya. Sehingga banyak hal yang dia nggak perlu alami ya. Karena ada perlindungan, covering dari suaminya. Apapun kondisi suaminya. Nah itu yang perlu satu pelajaran. Nah bagi suami ya jangan akar pahit kalau ternyata istrinya tidak seperti itu. Karena Tuhan juga sedang membentuk engkau ya. Nah, contoh berikutnya adalah ini Musa ya. Musa ini juga orang yang sangat lembut hatinya, berbicara dengan Tuhan tuh berhadapan muka ya, puasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai ya. Itu 2 kali ya, luar biasa. Tapi toh dia pernah pahit juga hatinya. Di Mazmur 106 ayat 33 dikatakan bahwa orang Israel ini memahitkan hati Musa ya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi karena orang Israel ini berulang kali ya ngomel, bersungut-sungut ya. Awalnya keluar dari waktu di depan laut Teberau kan. Sudah wow kalang kabut berseru-seru kepada Tuhan. Waduh ini gimana nih. Nah, lalu Tuhan merintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan laut Teberau itu terbelah 2. Lalu mereka nyebrang. Tapi sampai di seberang kemudian orang-orang Mesir mau menyusul dan lautnya menutup sehingga orang-orang Mesir mati. Tapi sampai di seberang mereka kemudian 3 hari berjalan di padang gurun Syur dan tidak ada air. Ya, lalu mereka mulai bersungut lagi di situ ya karena ketemu sumur ya di Mara ternyata pahit ya. Tapi kemudian Musa oleh petunjuk Tuhan melemparkan kayu, maka air tersebut menjadi manis ya. Tapi kemudian kejadian berulang lagi. Ya, mereka protes, makan mana terus ya, nggak ada daging. Habis itu mereka protes lagi nggak ada air dan berkali-kali mereka bilang, wah mendingan di Mesir ya, semuanya enak ya, walaupun kita memang diperbudak tapi semuanya tersedia. Di sini nih gimana ini? Ya Musa kamu pemimpin yang seperti apa nih? Kamu bawa kita nih buat mati di padang gurun ya. Akhirnya Musa ini karena berkali-kali ngalami kayak seperti itu, dia mungkin kurang membawa kepada Tuhan, akhirnya dia mulai kena masalah di situ dan dikatakan mereka memahitkan hatinya ya. Hatinya Musa ini pahit, dia teledor dengan kata-katanya. Akhirnya karena perkataannya itu ya, kemudian Tuhan bilang, kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian ya. Ini salah satu contoh bagaimana akar pahit itu membuat masalah dalam kehidupan kita ya kalau nggak dibereskan.
Kita lihat contoh berikut ya. Dari Keluaran 1 ayat 14. Nah, kalau ini orang Israel, ya, mereka kerja di Mesir, mereka tinggal total selama 430 tahun, tapi kemudian dikatakan mereka ditindas di Mesir. Dan di Keluaran 1 ayat 14 dikatakan di sini orang Mesir itu memahitkan hidup mereka, hidup orang Israel ini dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, ini bisa terjadi bagi kita ya, entah di pekerjaan, mungkin bos kita kasih tugas begitu banyak ya. Ada bos yang kadang-kadang kita kita kerja udah ikutin jam kerja ya, pagi jam 8 masuk misalnya, pulang jam 5 ya, Senin sampai Jumat. Tapi dia datang mungkin baru jam 1 siang, jam 2 ya, kadang-kadang jam 4. Lalu pas kita sudah mau pulang jam 5, tiba-tiba dia buat rapat ya, jam setengah 5 ya. Lalu sampai jam 6 belum selesai juga. Nah, dia masih on ya, masih baru datang, udah habis makan dan sebagainya lah. Sementara karyawan yang diajak rapat itu mungkin pulangnya jauh, pakai kendaraan umum ya. Kadang-kadang itu bisa jadi pahit. Kalau sekali-sekali terjadi nggak apa-apa. Tapi kalau berulang-ulang itu bisa jadi pahit. Atau di pelayanan ya, tiba-tiba makin banyak tugas yang diberikan kepada kita ya. Nah, kalau nggak hati-hati itu bisa juga ngalami seperti Marta, sibuk tapi hatinya pahit gitu. Wah, kok gue kerja sendiri, yang lain gimana gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengalami seperti itu memang ini satu seni ya, tapi memang poinnya adalah berdoa, tanya Tuhan, cari Tuhan. Jangan-jangan kita sudah terjebak dalam satu kegiatan yang menjerumuskan kita itu sehingga kita bisa menjadi pahit hati ya. Matius 11 ya, ayat 28 sampai dengan 30, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Ya. Termasuk yang mau ada akar pahit ya. Terus Tuhan berkata, ya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi kalau konteksnya pelayanan khususnya ya, kalau kita sudah mulai merasa berat, stres ya, kita perlu evaluasi, jangan-jangan ini kita ngambil kuk yang bukan dari Tuhan untuk kita ya. Walaupun bisa juga Tuhan sedang mendidik kita, memperluas comfort zone kita ya. Tapi memang kita perlu doa, tanya Tuhan. Nah, kembali ke kitab Ibrani ya, pasal 12 ini. Jadi kita lihat ini bagian kita ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Karena kalau kita ya pandai-pandai istilahnya, ada orang yang kalau orang tipe orang kolerik tuh dia susah, dia maunya cara dia, pokoknya mesti cara gua gitu ya. Agak repot juga kadang-kadang. Kita harus pandai-pandai untuk bersikap. Nah, kalau ketemu orang melankolik, dia mau cara yang benar. Ya, kalau dia lihat ini orang kolerik nggak benar, dia akan yang benar begini. Ya, dia kembali kepada aturan. Nah, yang enak tuh adalah orang flekmatik ya. Flekmatik ya udahlah, oke aja lah. Dia nggak mau ribut ya. Tapi sebenarnya dia punya satu sikap yang termasuk keras kepala ya. Dia kelihatannya tuh oke, tapi kalau dia punya satu goal, tujuan ya, itu nggak mudah untuk dibelokkan. Nah, kita harus pandai-pandai lihat itu. Nah, orang sanguin ya pokoknya rame lah, easy going lah ya, yang penting enjoy semuanya. Nah, ini bagian kita ya, berusaha damai dengan semua orang dan kejar kekudusan itu bukan karena kita jaim ya, tapi kalau kita kejar itu ya, orang memang nanti akan melihat gitu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita ya. Kalau kita suami istri ya jangan bertengkar sampai tetangga dengar misalnya kayak begitu. Lalu gimana orang lain melihat ya? Itu sebenarnya bukan karena kita jaim ya, tapi memang harusnya begitu kan, firman Tuhan juga ajarkan begitu ya. Nah, bagaimana kepada anak-anak misalnya dan banyak hal yang lain ya. Jadi poinnya jaga diri supaya jangan timbul akar yang pahit ya, karena itu bisa mencemarkan ya banyak orang. Mari percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang baik, God is good all the time. Mari belajar tetap bertumbuh dalam kasih karunia yang memang tersedia bagi setiap kita orang yang percaya. Haleluya. Amin.